Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Mutira Zalwa, NIM 240900000167 dari kelas E, jurusan Psikologi Universitas Merdeka. Kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memberikan cuplikan sedikit nih terkait video edukasi mengenai tugas untuk mata kuliah Pendidikan Agama Islam 2 dengan judul Bekerja Sebagai Ibadah. Oke, agar tidak berlama-lama, mungkin saja bisa kita langsung kepada inti pembahasannya, teman-teman. Bekerja sebagai ibadah dan amanah. Maksudnya gimana sih? Oke, jadi bekerja ini merupakan salah satu aktivitas yang sangat penting karena dari pekerjaan itu kita mendapatkan penghasilan untuk diri kita sendiri yang nantinya untuk memenuhi kebutuhan kita tentunya, teman-teman. Nah, dalam perspektif Islam, bekerja itu dianggap sebagai ibadah dan juga amanah loh. Maksudnya gimana sih? Jadi, prinsip bekerja sebagai ibadah maupun prinsip bekerja sebagai amanah ini merupakan salah satu dorongan motivasi agar pekerja itu bisa melaksanakan tugasnya secara baik dan juga secara syariat Islam. Nah, dalam Islam itu ibadah gak hanya terbatas pada puasa, pada haji, pada sholat aja nih, tetapi mencakup segala aktivitas yang bermanfaat baik untuk diri kita sendiri dan juga bermanfaat baik untuk orang lain. Nah, bekerja itu gak hanya sekedar mencari uang, mencari nafkah, tetapi merupakan contoh bentuk konkret dari pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kepada keluarga. Sedangkan bekerja sebagai amanah ini tuh menekankan pada integritas dan juga tanggung jawab. Amanah berarti itu disiplin, tanggung jawab, dan juga kualitas kerja yang baik. Nah, ternyata dalam Islam tuh pekerjaan bukan seberapa banyak kita mendapatkan penghasilan, tetapi dari mana sih penghasilan itu didapatkan? Oleh sebab itu, ada pekerjaan yang harus dihindari dan ada pekerjaan yang boleh kita lakukan sesuai dengan syariat Islam. Oke, kita lanjut aja bahas ke subtema berikutnya, yaitu apa sih itu pekerjaan yang halal dan apa sih itu pekerjaan yang haram? Pekerjaan yang halal. Jadi, pekerjaan yang halal itu merupakan suatu aktivitas sesuai dengan syariat Islam dan juga tidak merugikan orang lain. Sebagai contoh, profesi di bidang kesehatan seperti dokter dan perawat dianggap halal karena mereka berkontribusi dalam memberikan perawatan medis yang diperlukan masyarakat. Dalam konsep ini, pekerjaan halal tuh tidak hanya bermanfaat bagi orang berkontribusi aja, tetapi bagi kesejahteraan masyarakat yang menyeluruh. Hal ini sejalan dengan prinsip Islam, di mana Islam itu kan menekankan pada pentingnya membantu dan juga berbuat baik kepada sesama. Nah, setiap individu itu harus berusaha mencari pekerjaan yang halal. Mengapa demikian? Karena dari pekerjaan halal itu kita akan mendapatkan ridho Allah dan juga keberkahan dari Allah SWT. Nah, kalau misalnya ada pekerjaan yang halal, pastinya ada pekerjaan yang haram juga. Nah, kembali lagi, kalau misalnya pekerjaan yang halal itu sesuai dengan syariat Islam dan tidak merugikan orang lain, pastinya pekerjaan yang halal itu sebaliknya, di mana pekerjaan yang haram itu merupakan aktivitas merugikan orang lain dan tidak sesuai dengan syariat Islam. Beberapa pekerjaan yang dilarang Islam seperti riba ini tuh menyeret orang dalam utang piutang yang tidak berkesudahan dan menciptakan ketidakadilan dalam masyarakat. Nah, yang kedua itu ada pekerjaan yang melibatkan produk-produk haram seperti miras, narkotika, narkoba. Mengapa demikian? Karena selain berdampak buruk pada kesehatan fisiknya dia, itu berdampak buruk juga pada hubungan dia di keluarga dan juga sosial. Nah, selain itu, pekerjaan seperti memeras, menyuap, korupsi itu juga termasuk haram. Mengapa demikian? Karena selain berdampak buruk bagi individu, itu juga menciptakan ketidakadilan dalam sistem masyarakat dan juga merusak prinsip keadilan dalam Islam. Nah, ada salah satu notes yang harus kita tanamkan sejak dini, di mana keberkahan itu tidak hanya diukur dari segi materi aja, tetapi dari dampak positif yang ditimbulkan terhadap diri sendiri dan juga orang lain. Sudah sampai pada subtema yang terakhir tentang korupsi, kolusi, dan nepotisme. Apa sih itu? Mari kita bahas satu persatu. Pertama-tama, mari kita mulai dengan korupsi. Korupsi diartikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau kelompok.
Nah, tentunya itu sangat merugikan masyarakat dan juga negara. Dalam Al-Quran, tindakan ini dilarang secara tegas. Misalnya, dalam Quran Surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 188, Allah berfirman agar kita tidak memakan harta di antara kita dengan cara yang batil. Ini menunjukkan betapa seriusnya masalah korupsi dalam pandangan Islam. Bayangkan jika seorang pejabat publik menggunakan jabatannya untuk memperkaya diri sendiri, sementara banyak orang di sekitarnya hidup dalam kemiskinan. Tindakan ini bukan hanya merugikan individu saja, tetapi juga merusak tatanan sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selanjutnya, kita beralih pada kolusi. Kolusi adalah kerjasama rahasia untuk keuntungan pribadi yang merugikan orang lain. Dalam konteks ini, kita bisa melihat bagaimana kolusi dapat merusak integritas dan kepercayaan publik. Dalam Quran Surat Al-Imran, surat ketiga, ayat 161, Allah menegaskan bahwa pengkhianatan adalah tindakan yang sangat tercela. Contohnya lagi nih, bayangkan dua perusahaan yang bekerja sama untuk mengatur harga barang agar tetap tinggi, sehingga konsumen tidak memiliki pilihan lain. Ini jelas merugikan masyarakat dan menciptakan ketidakadilan. Dalam Islam, kolusi tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga bertentangan dengan nilai moral yang harus kita junjung tinggi. Oke, yang terakhir, mari kita bahas nepotisme. Nepotisme adalah pengangkatan kerabat dalam jabatan tanpa mempertimbangkan kemampuan. Ini sangat bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Kita tahu bahwa Islam menekankan pentingnya memilih individu berdasarkan kompetensi, bukan hubungan pribadi. Coba kita pikirkan, jika seorang pemimpin memilih anggota keluarganya untuk posisi penting, padahal ada orang lain yang lebih kompeten. Apa yang terjadi? Ya tentunya kualitas pelayanan akan menurun dan kemajuan masyarakat akan terhambat. Ini adalah contoh nyata bagaimana nepotisme dapat merugikan banyak orang. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menegakkan keadilan. Setiap orang harus memiliki kesempatan yang setara tanpa memandang latar belakang atau hubungan pribadi. Kita semua berhak mendapatkan yang terbaik, dan itu hanya bisa tercapai jika kita menjauhi praktik KKN. Jadi, mari kita sama-sama berkomitmen untuk menolak korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara ini, kita gak hanya menjaga integritas diri kita, tetapi juga berkontribusi pada masyarakat yang lebih baik dan juga adil. Nah, sudah pada titik di akhir pembahasan mengenai kesimpulan. Bekerja sebagai ibadah itu berarti menjalankan tugas dengan keikhlasan, tulus, dan juga sesuai dengan prinsip Islam. Bekerja ini bukan hanya sekedar mencari nafkah, tetapi bentuk dari pengabdian kita kepada Allah dan juga keluarga kita. Nah, tadinya kan ada beberapa pekerjaan yang halal dan juga ada yang haram, serta membahas terkait KKN, korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Nah, penting bagi kita untuk memilih pekerjaan yang halal saat ini dan juga saat masa depan nanti untuk menciptakan masyarakat yang adil dan juga sejahtera. Nah, mungkin sekian video edukasi terkait materi bekerja sebagai ibadah. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan juga kekurangan dalam video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai ibadah itu berarti menjalankan tugas dengan keikhlasan, tulus,
dan juga sesuai dengan prinsip Islam. Bekerja ini bukan hanya sekedar mencari nafkah, tetapi bentuk dari pengabdian kita kepada Allah dan juga keluarga kita. Nah, tadinya kan ada beberapa pekerjaan yang halal dan juga ada yang haram, serta membahas terkait KKN, korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Nah, penting bagi kita untuk memilih pekerjaan yang halal saat ini dan juga saat masa depan nanti untuk menciptakan masyarakat yang adil dan juga sejahtera.